Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir, yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur kepada-Mu buat setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, ya Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ya Tuhan, Kau Bapa kami yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, ya Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, tiada yang seperti
datang kepadamu. Kami berikan hati kami, kami berikan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Karena Engkau sudah terlalu baik dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami membalas setiap pengorbananmu, setiap kasihmu. Hanya ucapan syukur yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jiwa kami memuji-Mu. Jiwa kami menyembah-Mu. Allah kami yang hidup. Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang mendengar seruan hati kami Tuhan. Kau yang mendengar kerinduan kami. Untuk kami terus berada dalam bait-Mu. Untuk kami terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau yang bekerja atas kami. Terima kasih. Kau yang mengerti setiap tetesan air mata. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau
tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yesus, bersamamu kami tenang, bersamamu Bapa, kami tenang, bersamamu Yesus, kami kuat. Oh Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan, lawat setiap kami dengan kasih-Mu Bapa. Oh Yesus, kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kau yang mendengar seruan hati kami. Oh Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus, kami berseru, hanya kepadamu. Oh Yesus, Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau memenuhi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Yesus, kami berserah, kami berserah kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau lebih dari apapun Tuhan. Lawat setiap kami, penuhi setiap kami, kasih-Mu melingkupi kami Tuhan, kasih-Mu memenuhi hidup kami, lawat setiap kami Bapa, lawat setiap kami Roh Kudus. Oh Tuhan, kami rindu Engkau Yesus, kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan, hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Ya Yesus Tuhan, mengalir kuasa dari tempat paling tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam kita semuanya yang setia mengikuti sesi Worship Nights. Kehidupan kita ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di mana dikatakan katanya ada kesukaran, ada ini, ada itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan memang firman Tuhan juga sudah berkata bahwa masa depan akan terjadi masa yang sukar. Tetapi sesukar apapun kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus mampu untuk selalu seperti tema kita pada tahun ini, yaitu bersyukur selalu. Biarlah kita belajar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap punya rasa syukur. Nah, kenapa kita harus tetap atau kita seharusnya selalu punya rasa syukur? Kita akan membaca di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini jelas bagi kita, yaitu bahwa setiap kita seharusnya memiliki atau seharusnya saudara dan saya untuk tetap bisa bersyukur di dalam keadaan-keadaan apapun. Ya. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, saya menyampaikan ada 3 hal perenungan yang perlu kita renungkan bersama-sama, mengapa seharusnya kita tetap bisa bersyukur. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan karena Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, berjalan dengan kemampuan kita sendiri, kita terbatas. Mata kita tidak mampu memandang jauh ke depan. Pikiran kita juga tidak bisa untuk menjangkau apa yang ada di depan. Tetapi firman Tuhan telah mengatakan bahwa karena Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita, Dia mampu dan Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan firman Tuhan mengatakan Dia akan memimpin kita. Nah, karena Dia yang pimpin kita, maka kita seharusnya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Karena Dia yang tahu di depan sana, karena Dia yang ngerti akan apa yang akan terjadi, Dia berkata bahwa Dia yang akan pimpin kita. Nah, karena kita tahu bahwa kita ini akan dipimpin oleh Tuhan, maka ada 2 hal yang perlu saudara dan saya perhatikan. Pertama, kalau kita tahu bahwa kita pasti akan dipimpin oleh Tuhan, maka mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan jadi andalan kita, karena Dia yang memimpin dan Dia yang tahu.
Jadi mari kita bersama-sama, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan siapapun. Tetapi mari kita bersama-sama belajar terus mengandalkan Tuhan. Dia yang tahu persis, dia yang ngerti persis apa yang akan terjadi di depan. Dan dia berkata dia yang akan pimpin kita. Maka mari kita bersama-sama andalkan hidupmu hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini menjadi orang yang mampu untuk mempercayakan, maka saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan pasti bertanggung jawab. Nah, sama seperti saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini masih anak-anak, saudara dikasih Tuhan, anak ini kadang-kadang ketika diajak bermain oleh papanya, kadang anak ini dilempar ke atas. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika anak ini dilempar ke atas oleh papanya, oleh bapaknya, anak ini tidak menangis. Anak ini justru tertawa. Kenapa? Karena anak ini percaya. Ya, papanya tidak akan mencelakakan. Nih, ketika dia dilempar maka dia justru tertawa, bukannya menangis. Nah, mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita, kita mungkin juga sama Tuhan kadang-kadang diizinkan untuk dilempar oleh Tuhan. Tetapi percayalah, kalau Tuhan sedang memperlakukan seperti itu, Tuhan juga bertanggung jawab buat saudara dan saya. Maka mari kita bersama-sama yakinlah dan belajarlah kalau di Alkitab sudah memberikan contoh hal yang sama akan dibuat Tuhan kalau kita ini mengandalkan dan mempercayakan. Ya, contohnya cukup banyak di dalam Alkitab. Ya, yang paling sering kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan mengenai Yusuf, mengenai Sadrak, Mesak, Abednego, mengenai Daniel, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Itu contoh-contoh bagaimana Tuhan itu kalau dipercaya, maka Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan itu kalau diandalkan, maka Tuhan itu bertanggung jawab. Ya, ayat saya sampaikan di sini Yesaya 52 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Nah, luar biasa saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan yang pimpin kita, lalu kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menjadi barisan depan kita, Tuhan menjadi barisan belakang kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Maka mari kita bersama-sama terus belajar dalam kehidupan ini untuk mempercayakan hidup kita. Karena sekali lagi yakinlah bahwa Tuhan kalau sudah memimpin kita, maka Tuhan itu pasti bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa seharusnya saudara dan saya sebagai orang percaya ini harusnya selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi, saya menarik pembelajaran yang kedua, yaitu di perjalanan kita yang mungkin sukar, yang mungkin berat, ibarat kita berjalan, disuruh oleh Tuhan berjalan di padang gurun, berputar di padang gurun, Tuhan berkata, Ia menyertai. Ya, Ia menyertai. Tadi yang pertama Ia memimpin, lalu yang selanjutnya Ia menyertai. Jadi kalau saya boleh lukiskan di sini bahwa Allah yang omnipresent itu, Allah yang hadir di mana-mana itu, di depan dia memimpin, di belakang dia menyertai, dia menopang, dia mendorong. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Nah, dari sini kita sudah mestinya belajar untuk menjadi orang percaya itu selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar bisa kita andalkan. Nah, apa yang perlu dari kita ya supaya Tuhan itu benar-benar memimpin kita, Tuhan itu menyertai kita? Apa yang harus saudara dan saya lakukan?
Ya, dua hal yang saya sampaikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk mengikuti, mentaati akan instruksi-instruksi, akan perintah-perintah Tuhan. Mari kita bersama-sama terus belajar dari hari ke hari, mengikuti perintah-perintah Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan itu tidak akan segan-segan untuk memberkati kita. Nah, kalau kita dengan orang tua saja, ketika kita ini taat kepada orang tua, ketika kita ini melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua sayang kepada kita, apalagi Tuhan. Maka mari kita bersama-sama, biarlah kita belajar. Kalau Tuhan berkata, aku memimpin engkau dan aku menyertai engkau, mari kita bersama-sama, biarlah kita belajar untuk tidak suka belok kanan maupun belok kiri, tetapi mari kita bersama-sama mentaati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana Tuhan menyertai kita, maka seharusnya saudara dan saya yang kedua adalah setialah mengikut Tuhan. Setialah mengikut Tuhan. Meskipun tentu saja ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, tapi mari kita bersama-sama setialah mengikut Tuhan. Kita mungkin tidak hebat ya dalam melayani Tuhan, dalam melakukan segala sesuatu. Mungkin saudara tidak hebat, saudara biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita ini menjadi orang yang mentaati, ketika kita ini menjadi orang yang setia, maka itulah ya orang-orang yang menjadi mutiara-mutiaranya Tuhan. Menjadi mutiara-mutiaranya yang luar biasa di mata Tuhan. Dan kalau kita ini menjadi mutiara-mutiaranya Tuhan, pasti Tuhan menghargai kita. Tuhan akan menghargai kita. Saya ambil dua firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Luar biasa. Ketika kita setia, ketika kita terus mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati akan perintah Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-17. Tuhan memuji orang yang baik dan setia. Lalu Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ketika kita ini melakukan akan perintah Tuhan, ketika kita ini setia kepada Tuhan, Tuhan memberi sesuatu. Dia berkata bahwa kita akan menerima balasannya. Jadi mari kita bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah seharusnya kita sebagai orang percaya ini selalu untuk mengucap syukur karena Dia menyertai kita, dan ketika kita ini mentaati, ketika kita ini melakukan, maka Dia bertanggung jawab. Yang ketiga, mengapa seharusnya kita sebagai orang percaya kita mesti tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga, saya tulis di dalam kesukaran model apapun Tuhan sudah berkata, aku tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Artinya, bahaya boleh mengancam saudara. Keadaan menakutkan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Atau kebahagiaanmu mungkin akan dirampas oleh iblis. Tetapi ingat, ketika saudara dan saya menjadi orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah berkata, aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Karena itu bahaya boleh mengancam, keadaan yang menakutkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat,
Apa yang dikatakan Tuhan kepada iblis ketika Tuhan mengizinkan seorang hamba yang taat, seorang hamba yang mengasihi yaitu Ayub. Tuhan berkata, kamu silakan lakukan sesuatu, tapi kamu tidak boleh melakukan di mana engkau mengambil nyawanya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, perlindungan Tuhan itu selalu tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Perhatian Tuhan itu tetap ada buat saudara dan saya orang-orang yang mencintai Tuhan. Sebab itu sekali lagi pada malam hari ini saya sampaikan sudah seharusnya kita sebagai orang percaya ini seharusnya bisa tetap mengucap syukur karena 3 hal yang kita bisa ambil dari firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Yang kedua, di perjalanan kita yang mungkin sukar, ibarat kita berada di padang gurun, Tuhan berkata, Ia menyertai. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kesukaran model apapun, Tuhan berkata, Aku tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Sebab itu mari kita belajar terus percaya, terus mengandalkan Tuhan, mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya benar-benar ada di dalam covering dari Tuhan. Saudara dan saya ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Sehingga hidup saudara makin hari bukan makin cemas, makin hari bukan makin takut, tetapi makin hari kita makin beriman, makin hari kita makin mantap, makin hari kita makin setia. Jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh
rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami di dalam kehidupan ini kami tidak mengalami ketakutan, kami tidak mengalami kekhawatiran. Sekalipun kami tahu bahwa apa yang dikatakan firman-Mu dan juga apa yang terjadi dalam dunia ini, mungkin itu membuat kami khawatir, mungkin membuat kami takut. Tetapi kami tidak mau Tuhan dikuasai dengan ketakutan. Tetapi ajar kepada kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan karena janji-janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau belajar untuk meyakini janji-Mu dan kami mau pegang janji-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau belajar untuk taat setia mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan. Aba berdoa untuk semua sidang jemaat. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Oh Tuhan, kasih setia-Mu Kau nyatakan buat mereka, dan biarlah kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kau menjauhkan daripada anak-anak-Mu sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu terjadi untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau juga memberkati apapun pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena berkat-berkat yang mereka terima, karena berkat-berkat yang mereka alami. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberkati usaha-usaha pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang melakukan usaha. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Hamba juga berdoa kiranya setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam kerohanian mereka tidak makin merosot, tetapi kerohanian mereka makin naik, mereka makin teguh di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sebentar akan melakukan pemilihan umum Tuhan. Kami rindu biarlah Engkau Tuhan campur tangan supaya tidak terjadi satu hal yang tidak kami inginkan, dan bahkan Tuhan Engkau memilih bagi kami, Engkau yang akan menyertai dalam pemilihan ini sampai terpilihnya seorang yang sungguh-sungguh Engkau pilih. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan setia yang daripada Tuhan kami boleh rasakan, kami boleh nikmati. Dan biarlah berkat dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.